Kak. Welcome guys. Welcome guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening you are. Anyone got illness? I hope no ya. Seperti biasa, welcome in podcast time dengan tema pembahasan pada malam hari ini adalah cybercrime as criminal on Instagram. Dalam episode kali ini, kami akan menyoroti nih cybercrime users terkait definition, kinds of cybercrime, ex-victim, threats, effect, antisipasi, dan penanganannya. Sebelum masuk ke pembahasan, menurut produser Senta sendiri nih, apa sih definisi cybercrime? Sebelumnya, perkenalkan nama aku Senta. Yang aku pahami dan baca-baca di sini, definisi cybercrime sendiri adalah tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan peretasan, pencurian, penipuan, penyebaran virus, dan tindak kriminal digital lainnya. Baik, berikutnya aku serahkan ke host Tia. Oke, perkenalkan nama aku Tia Mura. Sekilas tentang cybercrime, itu definisinya itu sederhana ya. Artinya kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan internet, termasuk serangan terhadap infrastruktur komputer, pencucian data, penipuan online, dan masih banyak lagi. Oke, tapi tak bisa dipungkiri tahu. Di balik setiap kejadian ini nih, ada cerita yang lebih dalam dan kompleks yang pernah dialami saudara Reza, narasumber kita pada malam hari ini. Lu udah siap spill of the tea, bro? Pengalaman lu kehilangan akun dengan 2M followers? Let's talk about fake or fact. Start now. Oke, perkenalkan, nama saya Reza Tanta. Saya korban atas pelaku yang nggak tahu asalnya dari mana, kapan, serta gimana tuh caranya. Jadi gini, benar yang dikata host Akbar terkait aku yang kehilangan 2 million followers on Instagram, include sama passive income yang ada di situ. And at Aldo dalam semalam, yang mana sebelum saya tidur, saya cobain FOMO dulu lah ya. Biasalah, ngikut tren gitu. Kala itu, kalau nggak salah, tren biodata nih. Ya, aku isi kan dari nama, tempat tanggal lahir, hobi, dan zodiak lah. Seperti itu. Yang terpikir, ya udahlah ya, ikutin tren kayak kawan-kawan. Aku sebelumnya nggak ngecek dari mana sumber tren ini. Dan akunnya pertama kali up siapa tuh? Aku nggak notice sampai situ. Ya udah, bangun tidur, terus mandi kan, buru-buru berangkat ke kantor karena semalam begadang, jadi khawatir telat. Di kantor diingetin temen. Tapi kamu tuh sadar nggak sih sebenarnya part mana kok tiba-tiba tahu akunmu hilang? Ada yang bilangin nggak? Atau kamu sendiri? Atau dapat notif dari Instagram secure gitu? Nah, iya, aku betul-betul inget tuh waktu itu. Aku dinotis rekan-rekan kantor ya kan, sambil bercanda dia ngomong gini, "Kau kenapa Le?" kata dia. "Sok nggak tahu atau cemana? Udah matamu hitam, masih ngantuk. Postingan di IG kau hapus semua." Di situ sok lah aku ya kan, baru datang kantor pula itu. Dikata gitu, kupikir entah salah setting back to free account, rupanya pas ku cek betulan hilang. Kayak postingan dihapus, followers sama followerku 0, aktual 0 blunder gitu. Wait, tapi rekening lu aman kan? I mean kayak dia phishing akun IG lu doang nih, nggak sampai ke rekening ATM lu juga kan? Lalu gimana ada reaksi lu setelah tahu duit dan pengikut lu tiba-tiba turun drastis jadi 0 nih? Ya, rekening aman sih, cuma ya isinya tuh loh, yang sekian ratus juta yang ngendap di akun IG ikutan hilang. Ya Tuhan, ternyata hilang semua. Stres sekali aku waktu itu. Izin dari kantor, pulang ke apartemen, nggak tahu tuh kenapa bisa terjadi. Terus kamu lapor ke kepolisian nggak ya? Pasti tuh dibantuin kayak kasus kayak gitu tuh. Ya, aku langsung lapor kemarin itu. Terus ditanyain kronologinya gimana. Habis itu dibikinlah surat kehilangan, terus dibikin juga surat tindakan pidana bagi pelaku oleh polsek sekitar. Ya karena dia, si parasit itu melanggar UU ITE, melakukan phishing dan hacking akunku. Kok masih ada aja ya manusia kayak gitu.
Terus baru nyadarnya itu pas di kantor polisi. Oh, semalam ternyata sok FOMO diikutin tren biodata. Itu aku ingat kali tuh. Aku lengkapin data-dataku sampai nama ibu kandung sama fotoku, aku pasang tuh di template itu. Memang lah. Gue mah just to know aja sih bro. Kalau ada template kayak gitu, apalagi terkait biodata tuh, berbahaya banget udah. Kecuali nih, ngikut yang normal-normal aja, kayak Aprildam di aplikasi gitu-itu, Maydam yang seperti itu. Yang seru dan lucu-lucuan aja. Nggak kebayang bro, pasti followers dan passive income lu hilang dalam semalam. Menurut produser Senta nih, macam-macam cybercrime itu apa aja sih? Dan case yang dialami seperti narasumber Mas Reza ini apa namanya? Setahu aku nih, macam-macam cybercrime itu ada piracy, hacking, serangan ransomware, coding, tracking, OTP fraud, cyberbullying, kejahatan konten, dan masih banyak lainnya. Nah itu sih aku jabarin satu persatu tadi. Benar yang dikatakan Mas Reza beserta pihak kepolisian setempat, bahwasanya yang Reza alami itu phishing and hacking, di mana phishing digunakan pelaku meretas data-data akun Reza. Dan part of hackingnya dia mencoba masuk ke IG-nya Reza, termasuk saldo yang dibobol itu, dengan biodata dan foto-foto Reza yang dia kumpulkan. Kurasa Reza udah diincar dari sebelumnya, atau jangan-jangan Reza nggak lihat persis akun temannya yang sebelumnya pakai template itu beneran dia atau akun buatannya si hacker ini. Enggak, betulan akun dia itu. Cuma ya followersnya masih banyakan aku ya kan. Aku pun gak curiga sama nih bocah. Dia tuh tetangga aku. Ya paham betul lah kelakuannya, wataknya cemana ya kan. Yang dikatain produser Senta tuh, kamu tuh udah diincar sebelumnya, terus kamu gak sadar sampai akhirnya tuh kamu nurutin FOMO dan kejebak tipu template-nya. Terus gimana menurut host Akbar tuh? Case yang interest, tapi ada sedikit soronisnya juga sih, ya bukan sedikit sih bagi pelaku sampai gue salah ngomong nih, bagi lu si korban. Kayak bener-bener ya kalau gue jadi lu nih, udah gila, udah puyeng nih pala, saldo ratusan juta hilang, mengikut 2 juta lebih hilang, kayak bener-bener seolah ke format pihak IG balik lagi tuh. Dan padahal lu gak nyadar, bahkan nganggap hal ikutan tren itu aman-aman baik. Iya, si Reza ini juga ceritanya sama kayak kawan gue. Part of lebih parahnya lagi, sekarang dia jadi gila. Belum masuk ke cerita narasumber kita selanjutnya, ke Mas Yoga. Tolong dijelaskan apa itu tricks yang bisa dilakukan oleh pelaku hacker semacam itu. Silakan coba dijelaskan produser Senta. That you know guys, ancaman wujud nyata yang biasa dilakukan pelaku phishing and hacking itu adalah pelaku mengirimkan tautan situs perusahaan palsu yang otomatis akan mencuri identitas seseorang jika diklik. Nah, dari segi itu, kita terkadang terlena, salah satunya wujud FOMO itu, maupun embel-embel free gift yang biasanya di situs ilegal Google. Banyak juga tuh, nanti diklik, data kita yang kemakan mereka. Oh, jadi begitu. Dari sini sudah pada tahu kan jenis cybercrime dan ancamannya seperti apa? Baik, berikutnya kita menuju ke narasumber kita yang kedua. Ya, gue juga. Kalau cerita dari Mas Reza ini kan, ya sebagai korban selebgram yang kena phishing inilah. Nah, kalau gue menceritakan pengalaman kawan gue waktu SMA nih, cewek. Ceritanya, dia mau ngedate sama cowok online-nya dari dating gitu. Keren banget kan zaman sekarang, apalagi kayak Jakarta atau kota-kota besar lah. Nah, semalaman tuh, kalau nggak salah dia cerita waktu bertemu dengan ex-boyfriend-nya di platform dating gitu. Dia diajak ketemuan lah. Biasalah, cewek miranya pasti kan gentleman gitu. Mau ngajak ketemuan, apalagi di resto favoritnya dia. Ya wajar dong, mungkin kan si cowok stalking karena kawanmu cantik mungkin atau selebgram juga. Gak gitu, jadi kawan gue ya orang-orang biasa lah, udah kayak cewek umumnya gitu. Cantik sih, karena dulu waktu SMA dia primadona. Banyak kok mantannya juga. Oh, lu pasti salah satunya kan? Pasti nih. Jelas, kagak lah. Gue lanjut nih, jadi mereka nih LDR. Bisa ketemuan itu kalau ada libur long weekend, kayak Kamis sampai Minggu. Kenapa gitu? Soalnya kawan gue libur Minggu Senin, sedangkan cowoknya Sabtu Minggu. Jadi ketemuan sehari pun rugi kalau PP. Libur pun nggak pasti dan nunggu long weekend baru bisa ketemu. Emang cewek lu maksudku sih kawan.
Stay di mana sih? Cowoknya di mana emangnya? Ya kawan gue kerja di kota, cowoknya kerja di kota. Nah lumayan jauh kan itu. Jadi kalau mau meet up pasti jajan di tanggal libur yang panjang. Almost 1 year lah pacarannya. Nah si cewek kawan gue ini curiga. Ketemu aja jarang, tapi bisa tahu makanan, minuman, pakaian, bahkan barang-barang favorit kawan gue. Dari situ dia mengenyampingkan pikirannya dan stay positif. Gila masih ada aja cewek zaman sekarang yang stay positif nih pikirannya. Pasti gue udah curiga date kelima nih ada hal yang jangkal. Lanjutkan bro. Ya bener, di date kelima mereka ketemuan lah di titik tengah tuh karena pada ambil izin dari kantor. Mereka date di salah satu resto Jakarta yang mana tempat rekomendasi ini pilihannya si cowoknya, kawan gue itu. Oh, mungkin ditentuin sih si cowok sama si cowok dan itu kayak bikin curiga gitu loh. Kalau menurutku sih nggak mau ya, soalnya pasti nentuin yang fancy dan affordable gitu. Ya, frugal living for life dulu sih. Nah setelah mereka ketemu tuh gak ada 2 jam berjalan, tiba-tiba si cewek sebut saja namanya Mawar ditepuk pundaknya sama cowoknya, sebut saja Eceng. Si Mawar ini langsung merasa tertidur dan nggak sadar apapun. Setelah si Eceng tadi balik dari kamar mandi, si Mawar ingatannya begitu saja saat setelah dia bangun dari gendaman hipnotis pacarnya itu. Wait, efeknya apa sih orang yang terkena gendam atau hipnotis kayak gitu? Gue tarik dikit kesimpulan nih. Berarti si cowok sudah mata-matai si cewek kawan lu itu dari lama. Buktinya apa? Favoritnya dia aja tahu. Semua bahkan tempat langganan dan ulang tahun si kawan lu Mawar itu juga tahu. Coba dong tolong bantu jelaskan produser Senta. Nah, jadi perihal cerita dari narsum kita Mas Yoga yang dialami korban tersebut, si Mawar, itu adalah romance scam, artinya praktik penipuan di mana seseorang menggunakan teknik manipulasi emosional untuk memanfaatkan orang lain secara finansial, yang mana pelaku utama melakukan penipuan melalui aplikasi online. Kemudian, untuk sampai mengetahui hal-hal pribadi, bahkan barang-barang favorit si korban itu, berarti pelaku telah memasukkan malware dalam kontak lawannya semenjak pertama match di apps dating itu, yang mana malware sendiri berisikan program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer kita. Justru si kawan itu pacaran sama hacker apps dating yang benar-benar baku. But who knows ya, kawan kamu si Mawar justru jadi korban. Saya kembalikan ke host Akbar. Lalu seperti apa ya reaksi Mbak Mawar kawan lu itu setelah tahu bangun kan dia di resto tuh bangun barangnya tiba-tiba hilang, atau dibangunin waitersnya nih, atau dia bangun sendiri, atau diantar si Eceng naik mobil taruh kemana gitu, kita kan nggak tahu nih. Silakan dilanjut. Jadi si Mawar itu bangun sendiri. Memang kala itu resto ternyata sudah dipesan private oleh si Eceng, yang mana jadwal untuk resto itu jam 12 malam, sedangkan mereka tadi kencan dari jam 7 malam, nggak ada 2 jam. Hitungan berapa jam, hanya dari jam 8 lebih lah. Nah si Mawar ini kebangunnya jam 10 dan baru sadar dia nangis teriak-teriak gitu, minta tolong. Ternyata dia baru sadar segala perhiasan dan 2 HP-nya sudah lenyap. Dan baru tuh mereka cek CCTV, yang terlihat hanyalah orang pakai jaket warna hitam, hujan dan mukanya ditutup masker, yang mana kawan gue klaim itu bukan pacarnya. Setelah dia login dating apps di HP waitersnya, ketahuilah dia sudah diblok sama si Eceng ini. Dan yang gendam si kawan gue ini komplotannya si Eceng gitu. Wah, kurang ajar memang kalau seperti itu. Cowok bisanya dibaperin doang. Giliran udah diseriusin si cewek dia ghosting, mana ghostingnya bawa komplotan dan scam pula. Pinter juga waktu itu si Eceng ke kamar mandi, yang balik bukan dia tapi temennya. Dan kala itu si Mawar belum sempat hadap belakang sudah ditepuk pundaknya dan langsung tertidur kan ya. Iya, dan dia nggak sadar kurang lebih 2 jam lah, sampai dikira waitersnya itu sengaja tidur dan lagi tengkar dengan pacarnya. Akhirnya kawan gue kebangun sendiri sebelum restoran udah tutup, dan begitu yang terjadi. Agak kasihan juga kawan lu bro.
Berarti kecurigaan kawan lu si Mawar yang di awal tadi tuh udah bener. Harusnya dia ngikutin kata hati aja ya. Ketemu sama si Eceng aja jarang. Tapi tahu semua perihal favorit si Mawar nih. Mesti diberi pelajaran sih orang kayak gitu. Dalam case malware dan romance scam ini, antisipasinya menurut produser Senta bagaimana sih? Nah, antisipasinya yang bisa kita lakukan yaitu kita jangan mudah percaya pada seseorang yang baru saja kita kenal dan tidak membagikan informasi pribadi ke media sosial, serta menggunakan pengaman akun dengan menggunakan kata sandi. Terus tingkatkan ibadah kita dan banyaklah baca situasi. Nggak berlaku buat cewek aja sih, cowok juga banyak di luar sana yang sering ketipu. Entah baru ketemu di jalan, asik diajak nongkrong, yang ada boncos, hilang semua barangnya. Mereka seperti ini semacam udah mendeteksi kita dari jauh sih, kitanya yang kurang waspada. Begitu Mas Akbar. Menurut hemat saya nih, cybercrime tidak hanya mengancam keamanan dan privasi individu dari cerita kedua narasumber tadi, tapi juga memiliki dampak yang luas pada tingkat sosial dan ekonomi. Dari kehilangan kepercayaan terhadap teknologi hingga gangguan pada infrastruktur penting nih. Dampaknya bisa merambah ke berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Benar begitu kan? Tidak semua harapan hilang. Ada banyak upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil untuk melawan kejahatan digital. Mulai dari peningkatan keamanan sistem informasi hingga kampanye kesadaran publik. Upaya ini tuh penting untuk membangun pertahanan yang kuat terhadap ancaman cyber itu. Di tengah ancaman yang semakin canggih, melindungi diri dari cybercrime menjadi sangat penting, mulai dari memperkuat sandi, memperbarui perangkat lunak, hingga menjadi lebih bijak dalam berbagai informasi online. Langkah-langkah ini dapat membantu kita sih menjadi lebih aman di dunia maya itu. Marvelous. Lantas bagaimana penanganan yang tepat dan sesuai kasus di atas yang dialami narasumber kita pada malam hari ini? Seperti Mas Reza dengan phishing dan hackingnya, orang dari pelaku yang tidak bertanggung jawab yang hanya berawal dari bermain template Instagram, hingga ke Mas Yoga yang menceritakan kawan ceweknya si Mawar yang menjadi korban romance scam, dan komplotan hacking yang sengaja memasukkan malware ke data atau sistem PC-nya Mbak Mawar. Hingga sampai diketahui seluk-beluk bahkan barang favoritnya yang notabene-nya pacaran aja belum ada setahun nih dan jarang ketemu. Bahkan tidak ada obrolan terkait hal-hal favorit atau menyenangkan seperti itu sih, I think. Bagaimana sih menurut produser Senta? Baik, penanganannya sendiri terdiri dari beberapa pihak yang ikut terlibat, terutama si korban, tokoh masyarakat, kepolisian, CCTV. Dengan tindakan yang telah terjadi pada korban tersebut, kita dapat mengambil langkah awal dengan melibatkan tokoh masyarakat dan menceritakan yang terjadi pada korban untuk diambil tindakan sesuai dengan norma adat yang berlaku di masyarakat tersebut. Namun, jika masih berlanjut, maka akan diambil tindakan hukum, sehingga dapat diselesaikan menurut regulasi yang berlaku dari kepolisian dengan melibatkan bukti-bukti yang terjadi pada korban berupa CCTV dan bukti romance scam pada korban. Jadi, saran dari aku terhadap pendengar podcast kami ini adalah jangan mudah percaya kepada orang yang baru saja dikenal dan harus selalu tetap waspada, tidak membagikan informasi pribadi dan data diri ke dalam media sosial. Serta jangan menggunakan software bajakan ya yang akan berpotensi mencuri dan merusak data. Karena aplikasi atau software bajakan rentan terkena virus malware. Sekian pemaparan dan penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan terkait kasus cyber dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, kesimpulan dari case Mas Reza dan case Mbak Mawar, temannya Mas Yoga ini, adalah dunia cybercrime kompleks dan terus berubah. Tapi dengan pengetahuan, kesadaran, dan tindakan yang tepat, kita bisa melindungi diri kita sendiri dan masyarakat dari ancaman ini. Seperti yang udah dibahas sebelumnya, kita bisa mengantisipasi dengan membuat password yang unik, password berkala, pasang antivirus yang terpercaya, dan tidak sembarangan dalam mendownload aplikasi. Selain itu, jika sudah terkena dampak cyber crime ini, maka jangan ragu untuk melaporkan kepada pihak berwajib, karena sudah ada payung hukumnya, diantaranya yang pertama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang PER, Nomor 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi, Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Akhir kalimat, mari kita berjuang bersama untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Jangan ragu untuk berbagi pandangan dan pengalaman Anda tentang cybercrime. Saya Tia Murah Dan saya Akbar. pamit undur diri. Serta sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap aman dan waspada di dunia maya yang selalu terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.